Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menyampaikan ceramah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Elvira Rizkayanti Amran, NIM 210400120, kelas X 1A. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan judul ikhlas di dalam beribadah. Bapak, Ibu sekalian, bukankah kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah? Semua pasti tahu itu. Tetapi ibadah tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah, haruslah dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surah As-Zumar ayat 11, "Qul innil umirtul al-abudullaha mukhlishan lahud din", yang artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, dan ikhlas di dalam beribadah. Apabila kita melakukan ibadah kepada Allah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidakkah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya? Menurut ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan keikhlasan dan kejujuran dan akan runyam dan seolah tak berdarah. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menetapkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktekkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kisah Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah kau lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar itu." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan cerita di atas adalah contoh orang yang beriman dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termaksud orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari ceramah saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam ceramah saya itu datangnya dari diri saya sendiri, dan yang benar hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Irian Cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kayu papan bunga setangi, kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit memotong duri, mohon pamit undur diri. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.